Oke, kali ini gue mau memberikan kalian sebuah ide, startup atau mungkin perusahaan ya. Bisa disebut sebagai software as a service atau gampangnya platform digital. Kali ini platform ini akan berbentuk mungkin bisa native apps atau website. Kalian bebas pengen bentuknya seperti apa aja. Karena kali ini kita akan membahas tentang platform rekrutmen berbasis AI psikotes. Jadi maksudnya adalah HR mungkin kedepannya akan menggunakan AI sebagai tes dari sebuah psikotes ya. Dimana karena kita memiliki masalah ya, setiap kita ingin melamar pekerjaan itu selalu membutuhkan yang namanya CV. CV itu kan adalah sebuah klaim atau sebuah bukti di mana kita memiliki dokumen catatan riwayat pendidikan kita, riwayat pekerjaan kita, dan riwayat prestasi kita. Yang dimana sebenarnya itu tidak selalu atau tidak terlalu dibutuhkan banget untuk melamar pekerjaan, terutama di zaman sekarang karena talent sekarang atau kandidat yang memiliki bakat atau kemampuan lebih, terkadang mereka sangat sulit untuk menjelaskan semua kemampuannya dalam sebuah dokumen. Terutama dengan hiring yang masih bersifat manual, bahkan bersifat tradisional, yaitu membutuhkan CV, kita mengasong-asongkan ijazah kita, bahkan kita mengasong-asongkan juga CV kita ke setiap HR di setiap perusahaan, bahkan kita harus menunggu berapa lama kita bakal mendapatkan hasil wawancaranya. Dan kita kan terkadang kendalanya sangat-sangat menyusahkan ya, jadi kayak kendala tersebut tuh menyusahkan banget. Terutama ketika kita menunggu hasil wawancara atau panggilan seakan-akan kita akan dipanggil ke wawancara selanjutnya. Dan kalau kalian pikirkan lebih dalam lagi, itu sangat-sangat sulit untuk diverifikasi, terutama dengan dokumen atau CV yang palsu. Dan platform ini ya, kali ini platform ini mungkin akan membantu semua orang, terutama di negara kita, karena solusinya di sini sangatlah mudah dan simple. Jadi platformnya simpelnya seperti ini ya. Kalau dari segi host tuh tinggal membuat akun dan mengadakan sebuah tes, dan dari segi kandidat itu mengikuti tes tersebut. Ketika sudah lolos, maka tes tersebut dihitung sebagai nilainya dan kandidat bisa masuk ke lolos babak selanjutnya. Seakan-akan ini adalah sebuah arena. Jadi maksudnya adalah kita membuat job fair tapi lebih versi ke arena dan versi digital. Kenapa? Karena job fair itu kan pertama kita datang ke tempat secara fisik dan kita berdesak-desakan dengan orang lain. Bahkan kita merasakan cuaca yang sangat-sangat panas atau mungkin tidak mendukung. Dari sini solusi kita adalah kita membuat arena. Dan arena yang gue maksudnya adalah arena AI psikotes real time. Jadi maksudnya kita mengikuti tes real time ya, yang soalnya ini dibuat oleh AI, dan AI ini sudah dilatih oleh setiap host perusahaan. Jadi AI sudah di-training oleh setiap host perusahaan dan akan menyesuaikan setiap pertanyaan yang akan disampaikan oleh kepada kandidat. Dengan begini, semua skor tuh akan dihitung berdasarkan kecepatan kandidat menjawab soalnya dan seberapa akurat, atau bukan akurat, lebih tepatnya seberapa dibutuhkannya jawaban tersebut terhadap host perusahaan itu. Karena setiap host perusahaan kadang tuh, atau setiap HR perusahaan ya, itu kadang bingung mereka gimana cara ngerekrut orang agar mendapatkan orang yang sesuai dengan keinginan HR perusahaan tersebut. Karena ketika kita menggunakan CV kan, CV bisa dipalsukan ya, atau bisa diedit dan lain-lain. Dan di tes AI psikotes ini itu bersifat ada rankingnya, jadi ada peringkatnya ya. Setiap peringkat nama-nama kita itu ditampilkan tapi menggunakan nama nickname atau bisa disebut sebagai nama samaran. Karena nama seorang yang nama aslinya itu tidak akan terlihat dan bahkan tidak akan diketahui oleh semua orang kecuali host HR itu sendiri. Jadi HR ini, bagian perusahaan ini sebagai host itu akan mengetahui di mana dan siapa nama orang tersebut yang mengikuti tesnya itu, dan sedangkan pemain lain atau kandidat lainnya yang mengikuti tes tersebut tidak akan bisa melihat nama asli kalian. Dan setiap kita telah menguji kemampuan kita di tes tersebut, kita akan mendapatkan yang namanya sertifikat atau bisa disebut sebagai badge ya, permanen,
Itu permanen dan nggak bisa diedit. Kenapa? Karena ketika kita telah melakukan sebuah tes, kita mendapatkan sertifikat bahwa kita telah mengikuti tes tersebut dan berhasil mendapatkan peringkat keberapa dengan hasil nilai yang berapa. Dan kita mendapatkan juga peringkat di mana nilai kita atau mungkin peringkat total hasil setelah tes tersebut kita berada di nomor keberapa. Dan juga kita mendapatkan badge di samping nama kita. Jadi ketika kita misalkan gue udah melakukan tes, misalkan mengikuti tes masuk seleksi ke perusahaan Nvidia dan gue berhasil masuk ke 3 besar, misalkan seperti itu, lalu gue akan mendapatkan badge yang berbentuk seperti pita ya, atau sebutan bisa dibilang, mungkin bertuliskan juara 3 besar di tes ujian masuk Nvidia. Jadi di perusahaan tersebut akan menampilkan sebuah badge dan itu akan diberikan ke masing-masing kita. Semua ranking akan mendapatkan badge-nya masing-masing. Tetapi badge tersebut bisa ditampilkan maupun tidak tergantung pada setiap user. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa kompetensi itu bisa terbukti dan bukan cuma diklaim oleh CV yang mungkin bisa editable. Kita bisa mengklaim atau memberikan kemampuan kita sendiri sesuai dengan bakat kita atau kemampuan terdalam kita. Karena kan bahkan lebih sering lagi orang itu jarang mencatat kemampuan bakat mereka. Terutama mereka biasa hanya mencatat riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan saja. Bahkan pengalaman atau skillnya saja bahkan tidak terlihat oleh semua perusahaan. Dan gimana cara kerja platform ini itu mudah sekali. Jadi pertama itu host ya. Dari segi host itu login dulu. Setelah itu dia mengisi nama profil perusahaannya apa, detailnya apa, deskripsinya apa, semua diisi detail tentang perusahaan. Lalu setelah itu mereka mendapatkan AI yang harus di-train atau di-training, dan kita membuat sistem ini sebenarnya bertujuan agar perusahaan ini bisa memanfaatkan AI ini agar bisa dilatih dan bisa menyeleksi semua kandidat dan talent yang dibutuhkan. Jadi train AI ini bisa berbentuk API, tapi ini akan lebih ke perusahaan yang tanpa mengetahui API-nya. Jadi perusahaan ini udah bisa menggunakan AI tersebut untuk dilatih dan setelah itu bisa mengatur durasi dari sebuah arena. Dan selain AI juga akan ada yang namanya live ya. Jadi ada namanya itu live untuk khusus di dalam arena ini itu bersifat live stream. Jadi real time gitu. Jadi semua orang yang mengikuti tes bersamaan sekaligus dalam satu waktu, dan semua orang yang menonton tesnya ini itu termasuk salah satu dari kandidat juga. Jadi nggak bisa ya semua orang melihat tesnya tanpa mengikuti tes, karena harus mengikuti tes untuk bisa mengetahui siapa orang lain yang mengikuti tes juga, tapi yang bersifat anonim. Dan setelah ini live ya, maka arena akan saling sinkron satu sama lain. Dari arena divisi mungkin yang misalkan perusahaan ini sedang membuka live arena dari divisi HR, mungkin dari divisi HR, dari divisi quality control, dari divisi software engineer, developer, AI engineer, bahkan lain-lain, atau mungkin seseorang yang sedang dicari itu bisa dibuat jadi beberapa arena dan aktif dalam sekaligus. Dan di sini kandidat yang sudah lolos ke babak selanjutnya itu akan mendapatkan badge atau sertifikat juga. Sertifikat ini ada QR-nya, jadi nggak bisa diklaim oleh orang lain bahwa ini sertifikat punya dia. Jadi ketika QR-nya di-scan itu langsung tahu bahwa sertifikat ini punya kandidat siapa. Dan ketika sudah lolos ke babak selanjutnya, maka kandidat akan mendapatkan inbox yang berisi tentang profil perusahaan dan kontak person perusahaan dan serta kontak person HR perusahaan tersebut. Dari kalau kita lihat dari sisi kandidatnya, kandidat itu hanya membuka platform lalu nge-browsing mau perusahaan mana yang dia cari, atau mungkin dia hanya ngeliat di
FYP-nya ya, di berandanya itu, di homepage-nya itu kelihatan banget beberapa list perusahaan yang sedang membuka tes live stream. Tapi live stream ini hanya dibentuk untuk perusahaannya, jadi nggak bisa untuk kandidat buka live stream untuk kandidat lainnya, itu nggak bisa. Dan di sini kita memberikan yang namanya fee. Jadi setiap ada live stream atau setiap ada tes itu harus berbayar menggunakan token. Jadi platform ini ya itu menggunakan token, yang dimana token ini di top up dulu ke platform beberapa token, lalu token tersebut akan dipotong setiap mengikuti tes live streamnya. Jadi kalau misalkan kita ingin mengikuti tes live stream ini, live stream tapi bukan berarti di streaming ke publik terbuka secara lebar, enggak. Live streaming dimaksud ini adalah real time, jadi secara langsung ya. Dan setiap kandidat yang membayar token ini bertujuan untuk mengikuti sebuah tes lebih serius dan lebih terfilter. Ketika seorang kandidat ingin berhasil masuk ke babak selanjutnya, maka tidak bisa mengisi atau menjawab soal AI secara asal-asalan. Setelah kandidat ini lolos ke babak selanjutnya, seperti yang gue bilang tadi, akan mendapatkan sertifikat dan badge atau bisa disebut pita nama gitu. Dan bisa simple, itu sangat simple banget, bahkan transparan. Pita nama bisa dilihat oleh semua orang, bisa dilihat oleh perusahaan juga, karena bersifat transparan dan ringan ya. Jadi kayak bukan seakan-akan profil itu dirubah semua, enggak, tapi itu hanya pita nama. Dan itu menandakan bahwa kita telah mengikuti tes apa saja di platform tersebut. Nah, bisnis modelnya di sini adalah token ekonomi. Jadi setiap user masukin token ya, top up token pakai duit asli menjadi mata uang platform tersebut, arena itu bisa di-unlock dari situ. Jadi semua orang tuh nggak bisa, semua kandidat, semua talent tuh nggak bisa asal masuk ke tes perusahaan karena membutuhkan yang namanya token. Kenapa token ini harus berbayar? Karena pertama, kita membayar biaya operasional sebagai developer. Yang kedua, kita sebagai developer juga membayar fitur AI untuk sebuah perusahaan dan untuk seorang kandidat. Dan kita juga menggunakan token ini sebagai filter keseriusan setiap talent dan atau kandidat untuk mengikuti tes yang mereka inginkan. Dan selain bisnis model token ini juga ada yang namanya subscription. Jadi subscription ini bisa ada basic dan enterprise atau mungkin lain-lainnya. Kalian bisa namain sendiri. Dan beberapa paketnya itu berbayar bulanan. Kenapa? Berbayar bulanan ini subscription bebas ya. Kalian pengen subscription dari segi talentnya atau dari segi perusahaannya, yang mungkin kalau menurut saran gue sih dari perusahaan ya. Jadi perusahaan itu, setiap perusahaan yang ingin punya platform ini untuk memudahkan mencari kandidat atau talent untuk rekrutmen pekerjaan ya, untuk HR, itu mereka bisa subscription per bulan atau per tahun, mungkin yang lebih murahnya per tahun. Setelah itu juga ada di sini target market kita, yaitu adalah Indonesia, kayak negara kita sendiri, Indonesia dulu. Setelah itu kita bisa expand ke Asia lainnya, ya mungkin ke target-target lainnya bisa ASEAN atau Asia Pasifik, global atau dan lain-lain. Dan kenapa menurut gua ini bisa berpotensi lebih baik atau berpotensi tinggi untuk menggunakan platform ini menjadi lebih digunakan oleh orang-orang dan bisa sukses dalam bidang startup? Karena pertama, kita di zaman AI sekarang ya, kita sekarang di zaman AI dan timingnya menurut gue sempurna. Kenapa? Karena timing kita sekarang ini adalah semua orang sedang kena layoff dan ingin bekerja. Nggak semua orang kena layoff maksud gue, tapi beberapa orang kena layoff besar-besaran. Kita ingin kerja, kita ingin mencari sebuah pekerjaan, bahkan kalau kita pikir-pikir lagi, kita mencari pekerjaan yang dimana masa sekarang tuh sedang di layoff besar-besaran. Itu kan aneh banget posisinya. Jadi visi kita ini besar ya. Kita mencegah HR untuk memfilter kita menggunakan CV. Karena kenapa? Karena CV ini sangat-sangat menghambat banget. Apalagi kalau CV kita ini kurang bagus ya. Jadi hiring itu jadi objektif, fair, dan sangat-sangat globally simple. Demikian project kali ini gue jelaskan ke kalian. Mungkin kalian bisa eksekusi mau kapanpun yang kalian mau.
dan selamat berjuang.